Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik di sini di Indonesia. Gimana kabarnya di Turki ya sekarang, Triska ya? Di Turki sekarang udah lumayan baik, cuman sekarang tuh masa COVID-nya udah mulai meningkat lagi sih, Kak. Dan aku pun beberapa akhir-akhir ini udah masuk ke gejala COVID juga. Oh, Triska sendiri ini. Iya, karena aku baru pulang, jadi aku kemarin kan baru pulang dari Istanbul ya, Kak, gitu kan. Jadi batuk-batuk pulangnya kan emang nggak bisa berhenti-berhenti gitu batuknya. Ternyata udah masuk ke gejala gitu sih. Oh, oke. Berarti harus dikarantina ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Ini sekarang lagi di karantina mandiri sih, Kak. Karantina mandiri. Oke. Yang penting terus jaga kebersihan, terus makan makanan yang sehat. Ya. Oke, Kak. Di sini kita akan ngebahas sedikit tentang hukum-hukum di Indonesia. Cuma nanti kita seling-seling aja sih dengan pengalaman Kakak juga studi di luar negeri ya. Karena Kakak juga kan lulusan di Kakak juga ya, Kak? Oh iya, betul. Kebetulan kemarin aku sempat kuliah juga di Boston, Amerika. Selama 4 tahun buat S1-nya sih kemarin. S1 di sana? S1-nya, Kak? S1-nya, iya betul, Kak. S1-nya. Jurusan apa, Kak? Kemarin aku ngambil Business Administration and Management. Ya, untuk gelarnya dapatnya Bachelor of Science. Keren. Terus sekarang ngajar S2, Kak? Kenapa, Triska? Sekarang lanjut S2. Insya Allah lagi preparation sekarang untuk master degree. Nanti rencananya sih aku mau daftar di tahun depan. Untuk yang tahun depan mulai masuk September. Tapi kan kita juga masih ngeliat ya keadaan COVID sekarang kayak gimana. Jadi apakah nanti dari luar negerinya, dari Amerika atau US yang aku atau UK yang aku tuju, itu nanti bakal nerima visa dari F1, visa dari pelajar luar negeri atau tidak, itu juga kita masih menunggu sih untuk info-info gitu. Oh, siap. By the way, Kakak sekarang lagi kerja kah di Indo apa gimana? Ya, sekarang kebetulan lagi kerja di Accenture, di salah satu manajemen consulting companies. Sebagai manajemen consultant sih, jadi kayak lebih ke konsultan IT dan bisnis sekarang. Keren. Iya, Triska. Oke, tadi kan kita juga udah kenalan sedikit ya, Kak. Kalau Kakak bisa panggil Ika atau Triska. Sekarang Ika juga lagi studi di Turki, jurusan politik dan hubungan internasional. Nah, jadi nanti kita saling nyambung aja. Oke, boleh. Ika, nanti kita langsung aja ya. Saling diskusi aja. Yeah. Kita bertukar pikir gitu kan. Aku juga belum tahu banyak tentang keadaan Indonesia sekarang gimana. Ika belum tahu ya, Kak, karena di Turki itu kan aksesnya juga kurang kayak gitu kan. Kami anak-anak di Turki juga kan sibuknya dengan kuliah jadi lupa dengan kabar Indonesia gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke tema kita, Indonesian Law. Dan menurut Kakak nih ya, sekarang ini gimana sih kabar terbaru dari Indonesia? Pengen tahu dong, Kak. Kabar terbaru mengenai hukumnya ya, dari sisi hukumnya ya? Dari sisi hukumnya, boleh. Oke. Jadi menurut aku sih sekarang, karena fokus utama dari pemerintahan kita sekarang itu adalah untuk menanggulangi dan menyembuhkan dan juga mencegah penularan COVID dan pandemi ini lebih lanjut, maka dari itu semua fokus dari media, dari pemerintah, dan juga dari instruksi dari Presiden langsung adalah untuk agar bagaimana caranya menekan grafik yang sekarang sudah sangat meningkat untuk penularan COVID dan yang terkena COVID. Nah itu maka dari itu dari sisi hukum, politik, ekonomi dan lain-lain itu terfokus pada itu. Cuma namun di sini mungkin sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, ini kita ada satu atau dua hal yang mengenai dari sisi hukum yang sebenarnya aku itu agak-agak miris dan sedih gitu ya ngelihat ini.
Sebentar ya Triska, ini suaranya agak besar. Oke, jadi mungkin Triska, kita balik lagi ke pembahasan yang mengenai hukum, dari sisi hukum. Ini ada beberapa 1-2 hal sih yang bikin aku agak-agak miris ya, kenapa kita harus sekali mendiskusikan dan fokus terhadap hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah yang Triska waktu itu bilang, mengenai pembahasan kata anjay ya, di situ. Yang di situ sampai di hukum, dan Benar. ya, dan sampai dibawa oleh KPAI dan diputuskan bahwa nanti orang yang pelaku yang membicarakan kata-kata tersebut itu bisa istilahnya dibawa ke ranah hukum seperti itu untuk proses lebih lanjut. Nah, di situ sih yang aku miris Triska. Oke, Kak. Ya. Nah, halo? Oke, halo Kak. Ya. Nah, yang Ika heran lagi ya Kak, kenapa dengan kata-kata anjay aja udah bisa masuk ke hukum gitu. Sedangkan dari dulu tuh banyak kali kata-kata yang tidak senonoh yang orang sebutkan gitu. Kenapa baru sekarang kata-kata anjay saja yang dipermasalahkan gitu. Nah, menurut Kakak ini nih hanyalah sebatas pansos, atau hanya mengalihkan isu dari permasalahan Indonesia? Ya, kalau misalkan menurut aku personally sih ya, Triska, kita harus melihat juga dari dua sisi di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat mata positif nih dengan perspektif yang lebih besar, tujuan dari diperjuangkannya hal ini, hukum ini oleh KPAI dan saudara penggugat itu adalah untuk melindungi generasi muda dari kata-kata yang katanya memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, di sisi lain kita juga ada kontranya nih, sisi kontranya di sini Triska. Jadi kita juga harus melihat tingkat kepentingan dan urgensi dari hal tersebut yang dari kata-kata tersebut yang mereka sebut terindikasi untuk berpotensi memiliki unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Begitu Triska. Jadi menurut tanggapan dari mayoritas masyarakat adalah kata anjay tersebut ya, kalau misalnya di sini untuk spesifikasinya, kata tersebut itu adalah hal biasa dan it is not considered as something that is major or kalau misalnya something that is urgent yang kita harus sampai bawa ke ranah hukum dan bahkan pelakunya bisa berpotensi juga untuk dipenjara atau dipidanakan seperti itu. Kalau personally sih, kalau misalnya Triska nanya untuk pendapat aku seperti apa, personally aku melihatnya sih di tengah-tengah. Jadi dari kedua sisi kita benar-benar ngerti nih dari tujuan dari KPAI atau saudara penggugat untuk memperjuangkan hukum ini begitu mulia ya Triska ya. Jadi untuk menyelamatkan nasib generasi muda, generasi penerus bangsa agar tidak ada yang rusak moralnya melalui familiarisasi dari kata-kata tersebut. Nah, tapi namun kita juga harus lihat dari sisi urgency dan tingkat kepentingan seperti yang aku bilang tadi. Di sini aku melihat lebih hal-hal lain yang lebih meaningful dan impact-nya itu akan lebih besar jika kita diskusikan dalam yang terkait dengan problematika dari generasi muda yang dapat benar-benar merusak moral bangsa nih. Contohnya yang paling besar adalah mungkin ada bullying yang saat ini sangat masih banyak terjadi di masyarakat dan di generasi muda Indonesia. Bullying, lalu kekerasan pada anak, lalu misalkan terkait dengan pandemi saat ini, yaitu kesehatan anak, lalu pendidikan anak di online, itu bagaimana solusinya, itu juga kita harus diskusikan lebih lanjut. Lalu mungkin juga sekarang dengan banyaknya atau semakin intensnya interaksi anak-anak muda, generasi muda kita dengan gadget, maka semakin besar juga potensi untuk hal-hal yang tidak senonoh seperti contohnya pornografi atau misalkan pembunuhan lain itu semakin meningkat tingkat untuk pemaparannya kepada generasi muda karena semakin banyak mereka memakai gadget. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sudah jelas dapat kita bawa ke ranah hukum dan salah satu konsekuensinya juga dapat dibawa ke hukuman pidana. Atau mungkin selain dari itu kita juga dapat mendiskusikan isu yang lebih makro, isu yang lebih besar, membicarakan tentang negara ini, atau misalkan membicarakan mengenai lunturnya rasa nasionalisme bangsa ini, rasa nasionalisme generasi muda terhadap cinta tanah air dan rasa membela tanah air, lalu isu politik di anak muda dan lain-lain. Itu banyak sekali isu-isu yang bisa kita gunakan energi dan waktu kita invest di situ, dan kita menemukan solusinya bersama-sama agar lebih berdampak kepada masyarakat ke depannya. Seperti itu sih, Triska. Ya benar Kak. Ya memang kita emang juga harus di tengah, kita juga nggak boleh ngehujat ataupun ngedukung juga, because karena menurutku ya Kak masih banyak hal penting yang perlu dijadikan hukum gitu.
Dan juga masih banyak lagi hal kata-kata yang lebih jorok lagi daripada kata-kata si Anjay ini gitu loh, yang perlu dikasih hukuman. Dan banyak lagi hal yang perlu Indonesia selesaikan dibandingkan kata-kata Anjay ini gitu loh. Menurut aku sih seperti itu. Masih Betul. banyak kan Kak, misalnya sekarang ini saat ini kita lagi kesulitan memberi akses kepada anak-anak yang untuk sekolah daring lah ya. Nah, mereka yang kesusahan gitu kan, kesusahan dengan sosial media, mereka kesusahan punya HP, mereka nggak punya HP, nggak punya internet kayak gitu. Apalagi orang-orang yang dalam perdalaman kayak gitu kan, mereka kesulitan kayak gitu. Nah, menurut Kakak gimana nih tanggapan pemerintah dengan hal seperti ini gitu? Iya, untuk hal-hal tersebut itu memang hal-hal yang paling penting dan urgent ya yang harus kita bahas. Tapi di sini aku juga mungkin mau highlight sedikit, Triska, mengenai betapa peran media itu sangat besar untuk membentuk stigma dan perspektif masyarakat mengenai ketimpangan hukum di Indonesia, Triska. Jadi di sini kita tidak bisa hanya menyoroti dari sisi contoh kasus yang tadi ya, mengenai kasus Anjay tadi, kita tidak bisa hanya menyoroti dari sisi KPAI atau dari sisi saudara penggugat. Namun kita juga harus melihat bagaimana media yang begitu gembor-gembornya sangat menggoreng isu ini dikarenakan ada potensi viral yang menyangkut beberapa artis yang sedang diperbincangkan memang belakangan ini. Seperti itu. Nah, ini adalah makanan empuk nih dari media. Bagaimana caranya untuk meningkatkan retention rate, bagaimana caranya untuk meningkatkan readers rate, dan lain-lain. Kita juga harus lihat bagaimana sesungguhnya isu-isu yang tadi kita sudah discuss, isu-isu yang lebih penting, isu-isu yang lebih meaningful, itu yang mungkin sekarang memang sedang diperjuangkan oleh pihak-pihak hukum lainnya, atau misalkan oleh KPAI sendiri, atau oleh saudara penggugat yang lainnya, itu namun justru tidak terlalu di-highlight di media, dikarenakan mungkin tidak terlalu menarik bagi media dan tidak ada potensi viral, atau misalkan tidak ada interest dari masyarakat luas untuk hal tersebut, dan media tidak mau gambling nih di sini untuk membuka ruang untuk forum kepada perjuangan-perjuangan dari kawan-kawan untuk hal-hal yang lebih meaningful untuk diekspos, karena tidak ada marketnya seperti itu untuk membaca atau menonton video atau berita tersebut. Begitu sih Triska. Jadi aku personally juga menyayangkan mengapa saudara penggugat yang sekarang lagi exposure-nya sangat besar nih, viewersnya sangat banyak dan juga highlight semua kepada dia gitu ya. Kenapa tidak mencoba untuk membahas hal-hal yang justru lebih benar-benar urgent dan nyata dan dampaknya untuk merusak moral bangsa ke depannya. Seperti yang aku sudah sebutkan tadi, si Triska. Jadi di sini peran media itu sangat benar-benar penting sebagai bridging antara sebenarnya actual case-nya itu seperti apa dan juga apa yang message yang disampaikan oleh media tersebut kepada masyarakat, Triska. Iya, benar-benar banget. Ya. Nah, di Indonesia sekarang kan banyak sekali hukum-hukum ya, Kak. Yang kemarin itu ada hukum yang dihapuskan tentang yang RUU PKS ya. Yang itu dihapuskan ya. Nah, itu pendapat Kakak itu gimana tuh? Itu kan bikin semua orang wanita tuh kan merasa kesel gitu. Lah, kami dilecehkan kayak gitu. Nanti kami nggak bisa ngadu dong kayak gitu. Terus mereka nggak dapat hukuman gitu. Nah, itu menurut Kakak tuh gimana tuh? Pas Kakak tahu saat itu dihapuskan kayak gitu. Untuk mengenai RUU PKS ini memang banyak sekali perdebatan ya, Triska, pro dan kontra, karena di dalam isinya itu bukan hanya membicarakan mengenai perlindungan kepada perempuan, tetapi juga membicarakan mengenai kaum minoritas di Indonesia yang sekarang sedang mulai banyak untuk bersuara dan vokal, seperti salah satu contohnya di situ diatur mengenai hubungan antar sesama jenis, seperti itu Triska ya, hubungan sesama jenis. Lalu di situ juga ada hubungan incest atau misalkan disebut juga incest atau hubungan antar saudara saudara dekat yang dapat mengakibatkan nanti gennya bersatu, dan gen bersatu itu akan karena terlalu dekat gennya itu akan dapat menyebabkan ketidaksempurnaan fisik terhadap bayinya nanti ke depannya. Nah, itu kan. Nah, lalu selain itu juga terdapat pembahasan mengenai itu disebutnya praktek BDSM atau misalkan lebih terkenalnya dengan bondage dan lain-lain seperti itu. Di dalam RUU tersebut juga disebutkan sebagai perilaku seksual yang menyimpang. Nah, itu memang banyak perdebatan, Triska, karena di satu sisi itu memang melindungi kaum perempuan, tetapi juga di satu sisi isi dari RUU tersebut itu ada yang mungkin menyakiti hati beberapa kaum minoritas yang di dalam negara Indonesia yang kesatuan NKRI ini
itu juga termasuk yang dilindungi seperti itu, Triska. Jadi mungkin untuk apakah kalau misalkan ditanya personally aku seperti apa, aku balik lagi aku akan selalu di tengah di sini. Karena di situ ada pro kontra, memang harus ada beberapa yang poin-poin dari RUU tersebut yang harus kita kaji lebih dalam. Apakah benar kata-kata yang disebutkan dalam RUU tersebut itu benar-benar seperti itu? Misalnya contohnya perilaku seksual BDSM itu adalah kelainan seksual atau bukan? Itu kita harus benar-benar kita dapat proof, kita dapat research data dan lain-lain untuk mensupport bahwa memang perilaku tersebut adalah perilaku penyimpangan seperti itu. Karena as far as I know, hal-hal tersebut adalah termasuk dalam preferensi yang mungkin kita dapat bilang bahwa itu bukan urusan pemerintah untuk mengatur preferensi dari setiap manusia ya, itu karena hak masing-masing. Tetapi kalau misalkan ingin mengatur mengenai hal-hal yang dapat merugikan ke depannya, misalkan contoh perilaku praktek incest, itu karena sudah terbukti secara medis bahwa jika ada gen saudara kandung yang dekat, yang begitu dekat untuk bersatu, jika mereka bersatu nanti akan menyebabkan ketidaksempurnaan fisik. Itu sudah terbukti dari medis, maka hal tersebut ada lebih tepat untuk diatur oleh pemerintah seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang tidak terlalu merugikan pemerintah, merugikan masyarakat luas ke depannya, ada beberapa pendapat bahwa itu tidak perlulah untuk diatur dalam RUU. Seperti itu, Triska. Ya, benar sih, benar. Berarti kita emang harus lihat juga ya sisi positif dan sisi negatifnya juga. Betul gitu kan. sekali, Triska. Iya. Pasti orang memberi hukum itu pasti mereka mempunyai kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Gitu. Iya, betul. Nah, masih dengan isu-isu sekarang nih Kak. Nah, apa aja sih isu-isu yang terbaru sekarang gitu? Dan apa aja sih isu-isu yang terbaru? Mungkin boleh Kakak bagi-bagi dengan kami di sini dan kita saling-saling menanggapin. Ya. Di sini sih kalau misalkan membahas tentang balik lagi ya ke tadi mengenai bagaimana terobosan generasi muda di Indonesia, justru aku lebih tertarik untuk membahas mengenai isu-isu bagaimana generasi muda Indonesia yang penuh semangat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti contohnya tadi sekarang lagi menuntut ilmu ya di Turki, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan prestasi-prestasinya di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti itu sih, aku lebih tertarik untuk membahas hal-hal yang ya udah benar-benar positif aja gitu, Triska. Maka dari itu aku juga di sini ingin menekankan sih bahwa marilah kita fokuskan tenaga, pikiran, waktu kita invest untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang inti dari bangsa ini. Karena banyak sekali hal dan problematika, Triska, yang serius, yang membutuhkan pemikiran-pemikiran cemerlang dari generasi muda seperti kita ini, sebagai generasi penerus bangsa untuk masalah tersebut diselesaikan. Bahkan sepertinya waktu dan tenaga yang sudah kita invest sekarang, sudah kita spend, sudah kita curahkan sekarang ini tidak cukup untuk membicarakan soal itu. Maka dari itu kita harus benar-benar fokus untuk dan memilah-milih mana isu-isu yang benar-benar penting untuk dibahas. Kalau misalkan isu tadi seperti yang contohnya seperti yang kata Anjay tadi itu mungkin urgensinya tuh agak-agak kurang untuk dibahas dan kita spend time fokus kita untuk itu gitu maksud aku. Jadi alangkah bijaknya agar kita turut memperjuangkan hal-hal yang benar-benar penting demi memperoleh dampak yang lebih signifikan terhadap masyarakat luas. Gitu. Benar-benar. Karena hal-hal seperti itu tuh ya kurang penting gitu dan kita sebagai generasi muda juga perlu tahu mana masalah yang harus kita selesaikan, mana yang tidak, gitu kan Kak. Nah, jadi emang kita harus memilih mana yang harus kita selesaikan, mana yang harus kita bodo amat kan, kayak gitu kan. Ya, misalnya contohnya kayak Iya, aku orangnya seperti itu sih Kak. Aku orangnya selama permasalahan itu emang berefek untuk masa depanku, misalnya kayak permasalahan kuliah yang nggak selesai-selesai gitu kan, nah itu perlu diselesaikan gitu. Tapi kalau kayak bla ya ngapain kita urusin, bodo amat aja ya gitu kan. Iya. Kan kita harus punya skill selektif untuk dalam memilih hal-hal yang harus kita benar-benar pikirkan dan kita curahkan pemikiran kita untuk mencari solusi terhadap hal tersebut gitu sih Triska poinnya. Ya. Nah, nih harapan Kakak for the next gitu ya untuk kedepannya untuk Indonesia tuh apa Kak? Ya, mungkin di sini balik lagi ke poin aku mengenai media tadi ya. Di sini kita lihat bagaimana powerful media untuk membentuk masyarakat, lalu bagaimana
powerfulnya media untuk membentuk perspektif masyarakat nih mengenai hal-hal yang hot-hotnya lagi dibahas. Nah ini, nah di sini butuh sekali para wartawan atau jurnalis yang benar-benar memegang etika kode jurnalis dan juga benar-benar sangat peduli dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat ini dan ingin mempunyai nilai positif atau misalkan mempunyai motivasi untuk menyuguhkan kepada masyarakat Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa ini ya, untuk agar dapat pemikirannya itu tercurah untuk pemikiran-pemikiran sebagai bagaimana cara membesarkan bangsa, bagaimana cara mengharumkan nama Indonesia seperti itu. Jadi jangan hal-hal yang seperti gosip-gosip yang dibahas saja gitu. Mungkin boleh beberapa saat hanya untuk hiburan atau misalkan hanya untuk entertainment semata. Cuman ya dari media juga harus membantu kita nih untuk bagaimana caranya membentuk perspektif masyarakat agar melihat isu-isu mana sih yang sebenarnya penting, lalu membungkus isu tersebut dengan hal-hal yang dapat menarik minat dan interest dari masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa, generasi muda ya. Jadi karena generasi muda sendiri itu hanya tertarik untuk selective things, jadi bagaimana cara media nanti untuk membungkusnya dengan hal-hal yang menarik, seperti itu sih Triska. Jadi sangat berharap kepada media Indonesia untuk agar bisa take a leap, bisa lebih baik daripada sebelumnya, karena sekarang sudah banyak media juga yang mulai bergerak ke arah sana, tapi saya yakin pasti media di Indonesia bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu, Triska. Sip, ya. Mantap nih. Nah, jadi kita ngebahas tentang tadi kan hubungan hukum, kan kakak pernah tinggal nih ya di Amerika ya. Nah, hukum dari mereka dibanding Indonesia tuh apa? Iya. Dibanding Indonesia, Amerika gitu. Ya, dari yang aku lihat ya Triska, mungkin kalau misalkan masalah detail tentang hukum, karena aku background-nya di bisnis, jadi aku mungkin belum terlalu detail mengenai deep dive mengenai hukum di Amerika, perbandingan antara Amerika dengan Indonesia. Namun di sini mungkin aku bisa lihat dari sisi kedewasaan masyarakatnya terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat US ataupun di Indonesia seperti itu. Sebagai contoh, salah satu contoh adalah pada saat pemilihan umum misalkan. Pemilihan umum itu terlihat sekali bagaimana terdewasanya masyarakat di US sana. Sebagai contoh, mereka tidak mau untuk menerima, let's say, bukan apa ya, jadi kayak menerima apresiatif atau misalkan menerima, kalau misalkan bahasanya di sini adalah sogokan, bukan sogokan juga ya, apa ya, jadi apa tuh Trisha kira-kira bahasanya? Ya seperti itulah, menerima hal-hal yang dapat membeli suara mereka untuk bisa memilih para kandidat yang memberikan hal-hal tersebut, seperti itu sih Triska. Jadi di sana bisa sangat-sangat menilai para kandidat dari politik yang berkontes di politik itu dengan ide-ide, lalu dengan program-program kedepannya, policy-policy apa saja yang akan mereka implement, dan lain-lain. Mereka lebih melihat kepada sisi itu. Namun kalau misalnya aku lihat ya di Indonesia, ini isu-isu yang masih dibahas di Indonesia itu adalah mengenai gesekan agama, lalu mengenai tentang ras dan suku, seperti itu. Jadi pembahasan yang dibahas oleh media dan juga masyarakat Indonesia pada saat pemilihan umum kemarin itu masih belum hal-hal yang sebenarnya core atau inti dari permasalahannya, seperti itu Triska. Jadi masyarakat masih mudah tersulut karena ada gesekan dari isu-isu agama dan isu-isu ras, seperti itu sih Triska. Jadi gitu ya. Jadi hal positif apa yang kakak dapatkan saat tinggal di Amerika? Yes. Kakak, ya. Iya, hal positif itu sangat banyak di luar dari belajar mandiri dan belajar untuk bagaimana survive di negara lain ya Triska. Cuman di situ kalau aku personally pribadi di situ adalah di Amerika itu kita ada minoritas ya Triska, sebagai aku pribadi sebagai seorang muslimah di sana ya, dan berhijab. Nah, aku menemukan hal-hal yang menarik sih di sana, bahwa terkadang kita
menemukan bahwa toleransi itu sangat tinggi, Triska, terutama di kota aku di Boston, karena mungkin mereka juga itu adalah kota pelajar ya, Triska, jadi banyak menerima dari mancanegara, termasuk Saudi Arabia, Qatar, dan lain-lain, negara-negara muslim lain. Jadi masyarakat di sana tuh lebih open-minded gitu, Triska. Lebih open-minded, dan yang aku lihat juga dari positifnya adalah kita jadi lebih bertoleransi antar agama. Jadi kita sering mengadakan diskusi mengenai interfaith discussion. Aku bahkan pernah berdiskusi bareng nih seperti ini, menjadi panelis perwakilan dari Islam bersama dengan agama-agama lain, ada Christian, ada juga Jewish, ada juga dari evangelist dan lain-lain. Nah, itu di situ kita berdiskusi mengenai agama yang sangat seru. Nah, di situ salah satu nilai positifnya adalah kita dapat bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita di Indonesia kan sekarang mayoritas muslim ya, Triska ya. Jadi yang mungkin belum kita bisa temukan di Indonesia seperti itu, Triska. Nah, untuk kesempatan itu kesempatan menjadi minoritas di Amerika itu aku gunakan untuk mempromosikan bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang peaceful, agama yang rahmatan lil alamin, atau misalkan kita sebut agama yang mengedepankan perdamaian seperti itu, Triska. Jadi di situ aku gunakan tuh kesempatan itu seolah menjadi duta Islam ya di sana. Jadi menyebarkan tentang Islam itu seperti apa, mengenalkan kepada mereka tentang kita tuh sholat itu seperti apa, beribadah seperti apa, dan karena di sana masih santer dengan isu 9/11 ya, Triska, yang teror bom waktu 11 September lalu, itu di situ kita juga memberitahu loh bahwa sebenarnya Islam tuh seperti ini. Islam tuh tidak menakutkan. Kita sama sekali tidak pernah mempromosikan hal-hal yang sangat-sangat barbar seperti contohnya adalah perilaku terorisme seperti itu. Jadi mereka banyak sekali teman-teman aku di sana yang aku adalah teman Islam pertama mereka. Jadi bersyukur juga sih bisa mengenalkan kepada mereka bahwa Indonesia itu seperti ini, Islam itu seperti ini gitu sih, Triska. Wah, keren. Banyak sih pengalamannya di sana. Kayak aku juga pernah juga waktu lagi winter tuh ya, Triska, aku inget banget, kita coba mempromosikan Islam. Jadi kita tuh sholat di tengah-tengah lapangan, itu salju turun walaupun dingin gitu, jadi tapi tetap enak gitu, karena bisa orang-orang pada langsung lihat gini ya kalau orang Islam tuh sholat kayak gitu. Jadi sangat-sangat menarik sih, Triska. Wow. Iya. Rencana juga ambil S2 sih Kak di Amerika sih, disuruh nyokap kan sama bokap kan. Iya, bagus. Gitu. Itu ada beasiswa nggak sih Kak ke sana? Di mana, di Amerika? Ada beasiswanya nggak Kak di tempat di Boston? Oke, beasiswa kita dari pemerintah Indonesia juga udah banyak ya mengucurkan dana untuk beasiswa, contohnya di LPDP, lalu kalau misalnya ke Amerika juga ada namanya Aminef dan lain-lain, Fulbright dan lain-lain. Jadi banyak sih untuk beasiswa S2. Kalau misalkan kalau aku Kak, gimana, Triska? Kalau Kakak dulu S1-nya beasiswa Kak? Kalau S1 aku belum dengar ada beasiswa ya, Triska ya. Kebanyakan juga sih kalau di Amerika. Coba nanti nyobalah LPDP apa. Ya, cuman itu memang pengalaman yang sekali seumur hidup. Karena S1 kan nggak diulang lagi ya oleh kita ya. Jadi ya pengalaman banget lah untuk bertukar pikiran dengan banyak background masyarakat dari teman-teman dari banyak belahan dunia lain. Lalu bertukar pikiran, lalu juga diskusi tentang banyak yang membuka kita wawasan kita untuk lebih open minded gitu sih, terus. Iya, benar. Itu juga sih Kak positif yang bakal kita dapatkan kalau kita studi ke luar negeri. Kan banyak juga yang bilang kan, ngapain sih jauh-jauh kuliah di luar negeri kalau ujung-ujungnya kembali ke Indonesia kayak gitu kan. Iya, ya apa sih kuliah di luar negeri ya, kita kuliah ke luar negeri kan banyak juga dapatnya kayak relasi, wawasannya lebih luas lagi, kita juga ngerti culture orang lain gitu kan, banyak juga sih hal-hal positif yang kita dapatkan. Iya, betul sekali, Triska. Sekarang juga Triska sudah merasakan ya gimana rasanya studi di Turki ya. Ya, baik-baik banget Kak di Turki orang-orangnya. Kemarin gitu. Kemarin yang jadi saksi sejarah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Iya, kemarin aku nggak ke sana sih Kak. Aku kan lagi ada kelas kan, jadi nggak ikutan sih. Tapi lihat kok. Dan setelah dibuka, kemarin aku sempat ke sana ke Hagia Sophia, dan rame banget, orang tuh ngantri panjang banget kan untuk masuk ke sana. Betul, karena mungkin
Karena mungkin sudah rindu sekali untuk sholat di sana. Karena dulunya kan masjid ya, terus ditutup karena masjid terus kembali ke museum. Nah, pas museum tuh Kak, jadi setiap setiap turis mau masuk ke sana harus bayar kan, harus bayar sekitar 100 lira. 100 lira itu sekitar 50.000 gitu. Jadi sekarang jangankan pakai duit, sekarang cukup dengan wudhu aja kita bisa sholat. Betul-betul ya, makanya itu sebenarnya poin dari sejarah bisa mencatat baru di sini. Karena pembukaan hagia yang menjadi masjid kembali ya. Iya. Kalau sejarah di Turki banyak sih Kak, tempat-tempat sejarah. Kapan-kapan Kakak ke Turki ntar kabarin. Iya, oke. Nanti calling ya Mbak Triska ya. Siap, aman. Ntar aku jadi guide-nya. Oke. Siap. Oke. Gimana Triska? Berapa menit nih Kak? Kenapa? Ini kita udah diskusi udah berapa menit nih? Ini menit Triska. Ini dari jam berapa ya mulai? Kayaknya udah hampir 40 menit ya. Tadi kan join lagi. 6.30 tadi kita mulai. Udah hampir 30. Oke. Bisa di-cut itu kan ya videonya tadi? Bisa nanti di-cut bagian-bagian ini. Gampang. Oke. Mungkin tadi segitu ya teman-teman. Tadi kan kita kan ngebahas sedikit tentang hukum-hukum juga. Nah, masih tentang anjay nih Kak. Wah, anjay. Nah, sekarang tuh kenapa anjay gitu? Iya. Kenapa anjay gitu? Kenapa enggak bangsat kayak kata-kata yang lebih kasar lainnya gitu ya? Kenapa harus itu gitu? Kenapa kenapa Indonesia tuh terlalu menyulitkan kehidupan orang-orang kayak gitu loh? Terlalu menyulitkan orang-orang gitu. Ya, itu balik lagi. Nah, kita kan negara demokrasi kayak gitu loh. Kita berhak ngomong apa aja seharusnya gitu. Iya, balik lagi. Logikanya. Poin aku yang tadi mengenai intensitas pemberitaan di media ya, Triska, karena sudah jelas kenapa saudara penggugat itu memilih kata anjay untuk dilaporkan dikarenakan kata tersebut yang dipakai oleh beberapa artis yang sedang banyak dibicarakan oleh media pada saat ini. Jadi berpotensi untuk viral lebih tinggi di situ. Nah, di situ mungkin saudara penggugat itu adalah seorang YouTuber dan di situ juga kita juga tahu bahwa semakin banyak viewers di video tersebut, semakin banyak AdSense yang bisa masuk ke pemilik akun tersebut kan, Triska. Jadi ya disitulah lagi potensinya karena banyak sekali liputan media, semakin banyak diliput, semakin banyak di-expose, semakin banyak juga viewers yang akan masuk seperti itu, Triska. Jadi kalau misalnya kita kalau tidak ada artis yang sedang dibicarakan yang benar-benar menggunakan kata-kata itu, mungkin kata-kata itu tidak akan pernah digugat seperti itu, Triska, sepertinya. Iya, benar. Oke. Nah, tadi begitu teman-teman hasil diskusi aku sama Kak Nadia tadi. Hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Jadi, yang ngomong-ngomong anjay biarlah berlalu. Sekarang kita fokus ke yang hal lain. Biarkanlah itu, semakin kita ngomong isu-isu itu lagi, semakin banyak lagi hal yang dia dapatkan. Misalnya kayak banyak lagi komentar, banyak lagi endorse yang dia dapat ntar gitu. Jadi ya udah diamin aja. Iya, diamin aja, nggak usah gubris, ya udah gitu kan. Biar selesai dengan dirinya gitu sih. Ya, itu tadi kita lebih baik untuk hal yang lebih penting gitu kan, seperti sekarang nih kita diskusi hal-hal yang insightful. Nah, ini lebih bagus nih waktu kita dan energi kita untuk di-spend untuk hal-hal seperti ini gitu sih. Nah, sekarang kelas online ya Kak di Indo. Nah, untuk teman-teman perbanyak hal-hal positif yang lebih positif lah, jadikan rebahan jadi bermanfaat gitu. Rebahanmu jadi bermanfaat gitu. Terus semangat dan jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan patah karena kita akan melalui krisis ini dengan baik kalau misalnya kita bersatu padu. Gitu aja sih, Triska, dari aku. Indonesia lagi di saat resesi nggak sih Kak? Sekarang apa enggak? Resesi nggak Indonesia? Ya, ini baru PSBB. Kemarin kita dari Jakarta sendiri
mengumumkan akan mengadakan PSBB darurat kembali di minggu depan, dan jangka waktunya belum diterangkan akan sampai kapan PSBB-nya. Namun dari pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa pada Q3, kuartal ketiga pada tahun 2020, Indonesia akan berpeluang sangat besar untuk menghadapi resesi, seperti itu sih, Triska. Jadi, dari masyarakat juga diberitakan untuk bersiap-siap karena akan ada resesi ekonomi, dan juga sehari setelah Gubernur Jakarta mengumumkan bahwa akan ada PSBB secara darurat minggu depan, indeks saham kita turun, rupiah juga menurun, jadi chance atau kesempatan untuk adanya resesi pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini semakin besar, seperti itu sih, Triska. Iya, benar. Keep spirit dan stay healthy juga. Ya, kita berdoa terus agar bisa melalui ini semua dengan baik ya, karena bukan hanya negara kita saja yang mengalami resesi, tetapi seluruh dunia juga mengalami dampaknya karena COVID ini. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu diskusi kita hari ini bersama Kak Nadia. Terima kasih. Next time aku ajak kakak collab dong, live Instagram. Boleh banget. Soalnya jadi di ide juga ada program ini Kak, live Instagram kayak gitu. Nah, jadi live Instagram itu education juga kayak gitu loh. Biasanya live IG-nya tuh di Instagram Triska atau di Instagram Ide kayak gitu. Ide Dunia ya. Instagram Ide Dunia ya. Iya. Oke. Iya. Kakak anggota juga kan ya, Kak? Kenapa? Kakak anggota Ide juga nggak, Kak? Iya, aku kebetulan salah satu founder Ide ya. Zaman dulu. Ide Kak Gugun. Oh, sama Gugun. Wah, keren. Menemu sama sesepuh. Iya. Sekian ya Kak diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mungkin Kakak ada menyampaikan pesan dan closing statement dan kita akhiri setelah itu. Iya, terima kasih Triska atas waktunya dan insightful discussion-nya, ini benar-benar seru sama Triska nih, mahasiswi berprestasi di Turki. Summary dari pembahasan adalah ya, generasi muda Indonesia itu memang sekarang harus selektif ya dalam memilih berita dan memilih mana-mana yang harus kita benar-benar tahan energi dan waktu kita untuk membahas hal itu. Jadi fokuskan pikiran kita untuk semakin mengharumkan nama bangsa, semakin membangun bangsa ini, semakin mencintai bangsa ini, dibandingkan untuk membahas hal-hal yang kira-kira urgensi tidak terlalu penting, seperti itu sih dari aku. Dan tetap semangat dalam menjalani masa-masa pandemi saat ini, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa, karena kita manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Seperti itu Triska dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nadia udah berbagi ilmu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.